karena baptisannya. Ini mengindikasikan orang-orang Farisi dan Saduki mempersoalkan baptisan Yohanes. Maka ia menandaskan bahwa ia sekedar membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi lanjutnya Mesias, nah ini yang dia juluki, Yohanes menjuluki Mesias itu Hoerhomenos, atau dia yang akan datang. Mesias itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. 3 ayat 11. Nah, dalam pemahaman Yohanes, baptisan Mesias akan memisahkan orang benar dan orang fasik. Orang benar akan bermuara dalam keselamatan, orang fasik akan berakhir dalam kebinasaan. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat mengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. 3 ayat 12. Nah, dengan mengatakan semuanya itu, seolah Yohanes berkata kepada orang-orang Farisi dan Saduki itu, berhadapan denganku, Yohanes yang cuma membaptis dengan air ini, kamu masih memiliki kesempatan. Pilihlah kehidupan, jangan kebinasaan. Bertobat dengan sungguh-sungguh, jangan keraskan hatimu. Kelak nanti, kalau kamu berhadapan dengan Mesias, semua sudah terlambat. Nah, tak lama kemudian Yohanes Pembaptis berurusan dengan Herodes, si raja wilayah. Tidak halal bagimu untuk memiliki Herodias, tegur Yohanes dengan keras. 14 ayat 4. Nah, pasalnya Herodias itu kan istri Filipus, saudaranya Herodes. Si raja wilayah ini merebutnya. Ditegur oleh Yohanes, bukannya bertobat, Herodes malah mengambil tindakan represif. Yohanes pun ditangkap, dibelenggu, dan dipenjarakan. Matius 14 ayat 3, 4 ayat 12. Nah, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus. 11 ayat 2. Nah, sudah barang tentu pekerjaan-pekerjaan itu adalah yang dilakukan oleh Gusti Yesus, yang sambil jajah desa Milangkori, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 9 ayat 35. Nah, tentu Yohanes ini di dalam penjara ya teringat perjumpaannya dengan Gusti Yesus, laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. 3 ayat 13. Yohanes yang sebelumnya menempelak habis-habisan orang-orang Farisi dan Saduki karena kecongkakan mereka, ternyata sangat menyegani anak tukang kayu itu. Maka ia berusaha menolak untuk membaptis Yesus. 3 ayat 14. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, kata Yohanes kepadanya, dan engkau yang datang kepadaku. Nah, menurut anggapan Yohanes, Yesus tidak perlu bertobat, mengaku dosa, dibaptis olehnya, tidak perlu. Dirinya sendirilah yang perlu bertobat, mengaku dosa, dibaptis oleh Yesus. Tapi kita semua tahu bahwa Gusti Yesus ngeyel, tetap minta agar Yohanes membaptisnya. Kalau kita terjemahkan ya, argumen Gusti Yesus secara harfiah ya dari teks Yunani, saat ini biarlah begitu. Karena dengan cara inilah kita menggenapi seluruh kehendak Allah atau seluruh kebenaran pasan di Kaya Sunen dengan sebaik-baiknya.
3 ayat 15a. Nah, kita tidak tahu apakah Yohanes mengerti maksud perkataan Gusti Yesus. Yang jelas toh akhirnya Yohanes membaptis Gusti Yesus. Nah, Yohanes juga teringat bahwa di hadapan orang-orang Farisi dan Saduki, ia menyebut Sang Mesias itu Ho Erchomenos. Dia yang akan datang, terjemahannya. Nah, Yohanes tahu bahwa Sang Mesias itu lebih perkasa daripada dirinya. Yohanes sadar bahwa di hadapan Sang Mesias dirinya bukan apa-apa. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Nah, Yohanes yakin bahwa Sang Mesias akan menegakkan